Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, para warga Jemaat Sion Palopo. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya semua kita tetap dalam keadaan yang sehat di dalam lindungan Tuhan yang memelihara hidup kita. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah, Bapa kami di sorga, Allah pemelihara dan penolong hidup kami. Allah yang terus melindungi kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan, juga menolong dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Berkenan mengampuni salah dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali kita berjumpa dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 146 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hanya Allah Satu-Satunya Penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan kita. Roh Kudus membimbing kita untuk terus memahaminya. Amin. Ayat 3 dari Mazmur 146. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Allah penolong yang sejati. Allah penolong yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi masyarakat kuno lazim bahwa jika seorang pahlawan didewa-dewakan dan dipuji-puji ketika ia kembali dari peperangan dan mengalahkan musuh, semua rakyat datang kepadanya dan memuji-muji dia dan dijadikan sebagai tempat perlindungan, tempat bernaung, bahwa dialah sungguh seorang penolong yang luar biasa. Rakyat menjadikannya sebagai tempat berlindung. Ia dijadikan sebagai kubu pertahanan. Dan hal ini dapat kita lihat ketika Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Pada saat Daud masuk kota, ia disambut dengan tari-tarian dan dengan agung dan dengan syair-syair yang begitu luar biasa memuji dia. Dia sungguh diagung-agungkan. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan selanjutnya, sepertinya tradisi-tradisi itu masih berlaku. Orang-orang, masyarakat masih menjadikan atau pembesar-pembesar sebagai tumpuan utama. Mungkin juga terhadap diri Daud,
seperti yang terlihat dalam pembacaan kita dari Mazmur 146 pada saat ini. Karena itulah sang pemazmur berkata, tidak, janganlah percaya kepada para bangsawan, dalam ayat 3 pembacaan kita. Dalam arti janganlah kita menaruh harapan-harapan kita kepada mereka, sebab mereka juga hanyalah anak-anak manusia yang punya keterbatasan. Mereka memiliki kemampuan yang terbatas dan pada akhirnya akan menjadi tanah seperti dalam pembacaan kita. Karena itu pemazmur mengatakan hanya Tuhanlah penolong sejati. Karena itu kita hanya berharap kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini hal mendewa-dewakan, memuja-muja seseorang bisa saja masih tetap terjadi. Itu bisa dilakukan terhadap para pemimpin, atau orang yang dianggap pahlawan, atau orang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, dalam bangsa ini. Mereka juga dapat didewa-dewakan karena mungkin kekayaannya. Mungkin mereka sebagai seorang pejabat tinggi, atau kekuatan-kekuatan lain yang dapat saja dilakukannya seturut dengan kehendak. Nah, saudara-saudara, agar kita tidak terjebak dalam hal yang serupa, kiranya kita mau bersikap seperti pemazmur. Hanya Allah yang patut dipuji dan diagungkan dalam seluruh kehidupan kita. Pemazmur mengatakan supaya kita tidak mendewakan manusia, melainkan pujian dan sembah kita hanya kepada Allah, sebab hanya Dialah penolong yang sejati. Karena saat sekarang ini tidak jarang orang atau tidak sedikit orang yang menjadikan para penguasa sebagai sumber kekuatan untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Tetapi semuanya itu kan berakhir, dan ketika berlindung kepada penguasa dunia, pada akhirnya akan kecewa. Karena itu penolong yang tak terbatas hanyalah Allah. Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Karena itu, mari kita selamatkan generasi kita dari generasi ke generasi, agar mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sejati, agar mereka pun terus mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sebab kebahagiaan sejati hanyalah ketika dekat kepada Allah dan menjadikan penolong yang sejati dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin kita untuk sungguh-sungguh hidup dekat dan mendekat pada Allah. Amin. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur padamu. Kalau saat ini Tuhan memungkinkan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu saat ini di dalamnya kami belajar untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sejati, sumber perlindungan dan penyelamat kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami tidak menjadikan kuasa kesedunia ini sebagai tempat perlindungan kami, yang kami berharap daripadanya kami terlepas dari berbagai pergumulan hidup. Tetapi biarlah hanya Tuhan yang kami yakini sebagai sumber kekuatan, sumber perlindungan yang sejati. Bimbing kami Tuhan, yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada kebenaran firman. Ampuni salah dosa kami dengan sambut yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian jumpa kita saat ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita dalam menjalani aktivitas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan yang Maha Kuasa, yaitu Allah di dalam Kristus sebagai sumber pertolongan yang sejati. Selamat, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.